Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa lagi dengan kalian dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Dika. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat-sehat bukan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sudah siap belajar belum? Baik, semoga kita semua sudah siap dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran sampai akhir. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang, ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Benar, kita sudah mempelajari mengenai biografi. Minggu ini, kita akan mempelajari mengenai suatu karya sastra. Karya sastra apa ya? Ibu akan membacakan salah satu penggalan dan kalian harus menebak ini karya sastra apa. Perhatikan baik-baik ya. Yang fana adalah waktu. Kita memungut detik demi detik. Serangkainya seperti bunga. Sampai suatu hari, kita tidak tahu itu apa. Yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Ayo, yang tadi Ibu sebutkan, itu jenis karya sastra apa? Benar sekali, puisi. Hari ini, kita akan mempelajari tentang puisi. Ketika mendengar tentang puisi, apa sih yang terlintas di benak anak-anak semua? Bait, tema, suasana, lirik, sajak, gombalan. Benar sekali anak-anak. Yang terlintas di pikiran kalian adalah apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari mengenai pengertian puisi, jenis-jenis puisi, unsur puisi, dan bersama-sama dengan Ibu, kita akan mencoba mengidentifikasi puisi dan memusikalisasikan puisi. Wah, menarik sekali bukan pembelajaran hari ini? Kalau begitu, langsung saja. Apa sih sebenarnya puisi itu? Apakah puisi hanya sekedar karya sastra? Tentu saja bukan. Puisi adalah suatu jenis karya sastra yang menggunakan gaya bahasa yang terikat pada bait dan lirik. Puisi banyak disukai oleh orang-orang karena sifatnya yang indah dan imajinatif. Tentu saja kita sudah mendengarkan banyak puisi ya, apalagi sekarang caption-caption di sosial media kalian kalau sudah kehabisan kata-kata pasti dibuat jadi puisi. Nah, puisi itu dibagi jadi dua, yaitu ada puisi baru dan puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat pada aturan-aturan yang sudah ditentukan, yaitu diperhatikan jumlah lirik dalam baitnya, jumlah kata dalam liriknya, dan bentuk sajaknya serta musikalisasinya yang indah. Sementara puisi baru lebih cenderung bebas, tidak terikat pada peraturan seperti puisi lama. Puisi baru dan puisi lama ini tentu saja memiliki jenis-jenisnya lagi anak-anak. Puisi lama seperti yang kita tahu ada pantun, ada gurindam, ada syair, dan ada sajak. Sementara puisi baru begitu banyak jenis-jenisnya seperti terzina dan sexton. Namanya cukup aneh ya anak-anak. Lalu apa sih perbedaan antara puisi baru dan puisi lama? Perbedaannya seperti ini. Puisi baru dan puisi lama memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, terletak pada irama. Puisi lama, iramanya itu tetap 1-2 patah kata dalam sekali ucap. Sementara
puisi baru iramanya dinamis, tergantung dengan suasana dan tergantung dengan curahan hati penulis. Yang kedua, dari segi bentuk. Puisi lama bentuknya terikat, seperti yang tadi sudah ibu sebutkan, banyak aturan yang harus diperhatikan. Sementara puisi baru bentuknya bebas, tidak terikat pada aturan. Yang ketiga, terletak pada penulisnya. Kalau puisi lama, dari kata lama artinya sudah dari zaman-zaman dahulu, kita tidak tahu siapa penulisnya. Sementara puisi baru, kita sudah tahu siapa penulisnya. Ini berkaitan dengan aspek keempat, yaitu persebarannya. Puisi lama, persebarannya itu melalui lisan, sehingga kita tidak tahu siapa penulisnya. Sementara puisi baru, persebarannya secara lisan dan tulisan, sehingga kita bisa mengikuti rekam jejak puisi ini dan siapa penulisnya, tahun terbitnya, dan di mana penerbitnya. Yang terakhir adalah dari segi isi. Dari segi isi, puisi lama biasanya berisi tentang nasihat-nasihat yang ingin disampaikan. Sementara puisi baru lebih kepada curahan hati para penulis. Jadi puisi ini juga sebagai media curahan hati dengan makna yang tersirat. Artinya tidak langsung mencurahkan hatinya secara terang-terangan, tapi menggunakan kata-kata yang indah untuk merangkainya. Setelah kita mengetahui pengertian puisi, jenis-jenis puisi, puisi itu ada unsur-unsurnya anak-anak. Bukan saja drama, tetapi puisi memiliki unsur-unsurnya, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik puisi, dari kata fisik artinya penampilan puisi, yaitu seperti persajakannya, diksinya, bentuknya, dan gaya bahasa yang digunakan. Fokus kita hari ini anak-anak adalah untuk mengidentifikasi struktur batin puisi. Struktur batin puisi itu apa saja anak-anak? Ada tema, ada suasana, ada nada, dan ada amanat. Secara garis besar, tema itu apa sih? Anak-anak tahu tidak? Tema, judul. Judul. Ada yang lain? Ya, tema itu ide pokok, ide dasar atau pokok persoalan atau inti dari masalah yang hendak kita bicarakan atau inti dari makna yang ingin kita sampaikan. Contohnya seperti ini. Ibu sedang marah. Jadi, ibu membuat puisi dengan kata-kata yang mencerminkan bahwa ibu marah, seperti membenci, sedih, marah. Dengan diksi kata-kata seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa ibu atau penulis sedang marah. Yang kedua adalah rasa. Rasa adalah bagaimana penulis mengekspresikan perasaannya melalui kata-kata. Hal itu berhubungan dengan diksi atau pilihan kata, seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Yang ketiga adalah nada. Nada ini adalah bagaimana penulis bisa memberikan kesan atau menyampaikan perasaannya kepada pembaca. Jadi setelah kita membaca suatu puisi, apa yang kita rasakan? Bisa saja kita senang ketika membaca puisi, atau kita kebingungan maksud dari puisi itu, atau semangat kita terkoar-koar. Misalnya seperti puisi Perjuangan 1945. Setelah membaca puisi itu kita jadi berapi-api. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan atau hal yang ingin disampaikan penulis kepada kita para pembaca. Nah, itulah unsur-unsur dan struktur batin puisi. Apakah sudah mengerti? Baik.
Kalau sudah mengerti, selanjutnya kita akan mengidentifikasi bersama-sama suatu puisi yang sudah Ibu siapkan. Puisi ini dalam bentuk musikalisasi puisi dan dalam bentuk video, sehingga Ibu harap anak-anak bisa memperhatikan dengan saksama dan mulai menyadari apa kira-kira temanya apa, suasananya apa, amanatnya apa, rasanya apa. Mari kita saksikan penggalan puisi berikut ini. Nah, sudah selesai videonya. Bagaimana anak-anak? Indah bukan untuk didengar? Ya, Ibu juga sangat suka dengan musikalisasi puisi yang satu ini. Kira-kira sebelum kita mengidentifikasi, anak-anak tahu tidak siapa pencipta penulis puisi tadi? Tidak tahu ya. Sayang sekali. Puisi ini adalah salah satu puisi yang cukup terkenal dari sastrawan yang sangat terkenal juga, yaitu Sapardi Djoko Damono. Ibu harap melalui pembelajaran ini anak-anak juga bisa mengetahui mengenai sastrawan-sastrawan dahulu dengan karya-karyanya yang begitu indah dan patut untuk kita ketahui. Untuk mengidentifikasi puisi, bagaimana sih caranya kita tahu suasananya atau temanya? Tadi kan anak-anak sudah menyimak, tapi sekali menyimak rasanya belum cukup. Kita belum begitu tahu apa saja struktur batin dalam puisi tersebut. Makanya itu anak-anak, untuk mengetahui suasana, tema, amanat,
dalam suatu puisi, kita harus membacanya berulang-ulang kali dan menghayati maksud dari puisi tersebut. Kalau kita sudah baca berulang-ulang kali, kita akan tahu struktur batinnya dan maksud yang ingin disampaikan penulis itu seperti apa. Maka dari itu, mari sekali lagi kita baca bersama-sama puisi Aku Ingin oleh Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan syair yang tak sempat diungkapkan, hujan kepada awan yang menjadikannya tiada. Sudah selesai puisinya. Sekarang menurut anak-anak semuanya, kira-kira tema puisinya itu apa? Cinta, oke. Ada yang lain? Romansa, oke. Romansa dan cinta sama saja. Ada yang lain? Penantian. Kenapa penantian? Oke, asal sebut ya. Jadi, benar anak-anak, puisi Aku Ingin itu mempunyai tema yaitu cinta atau romansa. Kemudian, suasananya seperti apa anak-anak? Bahagia, oke. Sedih, bisa. Ada lagi yang lain? Nah, suasana yang tergambar dalam puisi Aku Ingin ini sebenarnya adalah kerinduan yang begitu mendalam, tetapi disampaikan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang tenang-tenang, melambai. Jadi, penulis Sapardi Djoko Damono ini mengatakan bahwa ketika ia menulis puisi ini, ia itu sangat mendambakan atau merindukan seorang kekasih, tetapi ia tidak mau menyampaikannya dengan cara yang menggebu-gebu. Jadi suasananya itu rindu yang serius tapi tenang. Amanat yang ingin disampaikan dari puisi ini adalah perasaan yang serius, kerinduan yang mendalam, atau cinta yang sudah terpendam itu tidak harus selalu disampaikan dengan cara yang menggebu-gebu, tetapi dengan cara yang sederhana. Seperti pada penggalannya, seperti api pada kayu yang menjadikannya abu. Nah, sekali latihan saja tidak cukup untuk anak-anak bisa mengerti, bisa lebih ahli dalam mengidentifikasi puisi. Maka dari itu, Ibu sudah menyiapkan lagi satu puisi untuk anak-anak dan teman-teman mengidentifikasinya secara berdua-duaan. Puisi ini akan dikumpulkan minggu depan untuk Ibu periksa. Jadi, kalian bisa saling mengontak teman untuk bekerja sama mengidentifikasi puisi ini. Sampai di sini pembelajaran hari ini anak-anak. Apakah cukup jelas materinya? Baik. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Oke, tidak ada. Kalau begitu, karena sudah jelas, mari kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah memahami materi hari ini. Untuk tugas minggu depan, selain kerja kelompok berdua-duaan, Ibu mempunyai satu tugas, yaitu musikalisasi puisi. Tadi kalian sudah lihat kan video musikalisasi puisinya? Nah, minggu depan kalian akan membuat video musikalisasi puisi bebas. Puisi apa saja terserah kalian, kemudian diedit sekreatif kalian, lalu diposting di media sosial, entah itu Instagram ataupun TikTok. Kemudian jangan lupa tag Ibu ya, biar Ibu bisa menilai hasil pekerjaan kalian. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan, yaitu puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang sangat indah dan bersifat imajinatif.
Puisi memiliki struktur batin puisi, yaitu tema, suasana, nada, dan amanat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak dan memahami materi hari ini. Jika ada pertanyaan lanjutan, kalian bisa mengontak Ibu melalui WhatsApp. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.